Terjerat Cinta Tuan Muda Arogan episode 18. Keadaan rumah kini begitu mencekam. Hyeri dilarikan ke rumah sakit, sementara ayah Jungkook pergi entah kemana. Keadaan itu pun dimanfaatkan Yona untuk lebih memberi Jungkook kekuatan dalam menghadapi cobaan bertubi-tubi terhadap dirinya. Walau selalu ditolak Jungkook yang seakan menganggapnya parasit. Siang itu Hyeri tengah dalam masa pemeriksaan. Anda harus jaga kesehatan, kandungan Anda sangat lemah, ungkap seorang dokter yang membuat Hyeri ternganga mendengarnya. Apa? Kandungan? Tanya Hyeri memperjelas pernyataan dokter. Pertanyaan itu pun dibalas anggukan. Usia kandungan baru 4 minggu, jadi Anda akan sangat sensitif dan juga mudah lelah, imbu dokter sambil memeriksa detak jantung dari perut Hyeri. Betapa bahagianya calon ibu muda itu ketika mendengar dengan jelas detak jantung dari kehidupan baru dari rahimnya. Aku tidak sedang mimpi kan? Anakku, lirik Hyeri bersambut dengan air mata di pipinya. Selamat beristirahat. Jungkook akhir-akhir ini sangat sibuk ke kantor dan mengurus kasus pembunuhan di rumah. Wajar saja ia sering terlambat menemui Hyeri yang masih dirawat di rumah sakit. Calon ibu muda yang sedang tersenyum bahagia sembari mengusap-usap perutnya. Ia sudah tak sabar untuk memberitahukan kabar gembira ini pada Jungkook, walau memang waktunya belum tepat. Di tengah guncangan dahsyat yang melanda Jungkook, setidaknya dia wajib bahagia atas kabar ini. 15 menit setelahnya, terlihat seseorang membuka pintu ruangan VVIP di kamar inap Hyeri. Tentu suara seseorang membuka pintu disambut riang oleh Hyeri walau malam sudah memasuki pukul 23:50. Senyum Hyeri berubah saat melihat seorang pria dengan sorot mata tajam berdiri tegap di sampingnya. Pria bermasker hitam itu tidak asing lagi tentunya untuk Hyeri. Min Yongi, lirik Hyeri yang seketika panik dan ketakutan. Jangan mendekat, aku mohon jangan sakiti aku, ungkap Hyeri yang begitu ketakutan melihat Yongi. Sebab dalam pikirannya, Yongi adalah penjahat pembunuh yang sangat keji. Aku melihat perubahan dalam sorot matamu pada aku, Hyeri. Kamu sudah berubah, ungkap Yongi dengan tatapan tegas, terlihat sangat rapuh melihat Hyeri yang membencinya. Kau pembunuh, bagi Hyeri, suaranya begitu bergetar menahan tangis dan ketakutan. Aku memang seorang pembunuh dan semua itu demi melindungimu. Aku rela menghabiskan waktu 3 tahun bersembunyi, terasingkan dan jauh dari keluargaku. Beginikah balasanmu padaku atas semua pengorbananku? Tanya Yongi yang menatap sandu pada Hyeri. Lupakan. Kau jahat, kau bukan manusia. Kesal Hyeri yang melempar buah-buahan di samping mejanya ke arah Yongi. Aku memang dulu mencintaimu, tapi sekarang cinta itu berubah jadi kebencian karena kekejianmu. Kenapa kau datang setelah 2 tahun berita kematian itu? Kau ingin mempermainkan perasaanku. Sebaiknya kita akhiri hubungan ini sekarang, ungkap Hyeri dengan air mata di pipinya. Melihat sikap Hyeri yang berubah, Yongi pun menghampiri Hyeri dan menarik selimut di atas ranjangnya. Min Yongi, apa yang mau kau lakukan? Pakik Hyeri sembari mendorong Yongi yang berada di atas tubuhnya. Kau mau kurang ajar? Lepas. Hyeri memukul-mukul dada Yongi, tapi tetap tidak diindahkan oleh pria bermata sipit tersebut. Percuma aku melindungi harga dirimu, pada akhirnya kau menyerahkannya pada pria lain. Mungkin ini adalah akhir dari kekecewaan Yongi terhadap Hyeri. Malam itu, Yongi hendak menyalurkan hasratnya pada Hyeri di ranjang rumah sakit. Aksi bejatnya itu langsung ketahuan oleh Jungkook yang pada waktu bersamaan memergoki Yongi tengah menciumi Hyeri di tempat itu. Kurang ajar, bak api yang disiram minyak amarah itu tak terkontrol. Jungkook menarik baju Yongi dan memukulinya secara brutal. Aksi adu jotos itu pun tak gerelakan. Tubuh Yongi terpelanting ke sana dan kemari dengan darah yang bercucuran dari hidung dan mulutnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Yongi pun melakukan perlawanan yang juga ikut memukuli Jungkook dengan amarah di hatinya. Saat lengah, Yongi mencoba untuk lari, tapi terus dikejar oleh Jungkook.
Mereka pergi menuju gedung paling atas rumah sakit melewati tangga darurat. "Berhenti kau," pakik Jungkook yang terus mengejar Yongi yang jalannya sudah mulai sempoyongan karena darah terus mengalir dari mulut, hidung, dan kepalanya. Kegaduhan itu terjadi di larut malam. Di malam sangat sedikit petugas dan orang yang mengetahuinya. Hyeri yang dalam keadaan lemah itu pun ikut serta naik ke atas gedung untuk melerai pertengkaran itu. Ini memang ketakutan yang akhirnya terjadi. Yongi dan Jungkook berkelahi memperebutkan Hyeri. Keduanya sama-sama keras dan sama-sama dalam keadaan marah. "Dasar, kau sudah merebut Hyeriku." "Hyerimu? Konyol," remeh Jungkook yang mengeret Yongi dan menginjak-injak hingga seperti itu. "Yongi sudah sekarat. Tuan muda, tolong hentikan," cegah Hyeri dengan air mata berderai dari pipinya, berlutut memohon pada Jungkook yang tengah kalap. "Kau memohon ampunan pada pria yang mau memperkaosmu?" tanya Jungkook yang terlihat tidak percaya akan respons Hyeri. "Tuan muda, dia tetap orang yang pernah kucinta. Dia pria yang pernah menjaga harga diriku dan mengorbankan dirinya. Akulah yang bersalah dalam kisah ini. Aku tidak jujur padamu jika sesungguhnya aku masih memiliki kekasih yang telah menghilang selama 3 tahun. Mendengar hal itu, Jungkook mengernyitkan dahinya dan menatap bingung atas perkataan Hyeri. "Jadi kau mengkhianatiku?" "Tidak, bukan begitu. Akulah yang sudah mengkhianati Min Yongi," imbuh Hyeri dengan tangis deras di pipinya. "Kau bercanda, Hyeri? Tolong maafkan aku yang tidak pernah jujur. Aku siap menerima kemarahanmu. Aku telah jatuh cinta padamu. Tuan muda, aku mengandung anak kita," lirih Hyeri. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Hyeri hingga ia tersungkur dengan darah yang mengalir dari hidung dan pipinya. "Mulai sekarang anggap kita tidak pernah saling mengenal. Jangan pernah mencariku lagi." "Dasar," umpat Jungkook. "Kau tidak bisa mencampakkanku. Aku sedang hamil anakmu," tegas Hyeri menatap sendu dengan air mata deras di pipinya. "Jungkook," panggil seorang perempuan yang merupakan Yona. "Aku akan mempersiapkan pernikahan dengan Yona, bukan dengan sampah sepertimu," umpat Jungkook yang mendorong kasar pundak Hyeri dan berjalan mendekati Yona, menggandeng tangannya dan pergi meninggalkan tempat itu. "Tuan muda, tolong kasihani aku. Maafkan kesalahanku. Jangan perlakukan aku begini." Hati Hyeri begitu sakit dan teriris mendengar perkataan Jungkook. Ia pun lemah dan menangis sekencang-kencangnya, melampiaskan rasa pilu di hatinya. Semua terjadi begitu cepat. Hyeri telah kehilangan segalanya. Kehilangan kepercayaan Jungkook dan dicampakkan begitu mudahnya. Semua ini memang salahnya. Semua adalah karena ketidakjujurannya. Jungkook telah merampas harga dirinya dan mencampakkannya yang telah dalam keadaan hamil. Ini begitu menyakitkan dan sangat mengiris hatinya. Bersambung.